Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah. Aku mau nangis. Pakai. Pasca bercerai dengan Ria Ricis, Teuku Ryan kini tengah disibukkan dengan membintangi sinetron terbarunya bertajuk Saleha, bersama dengan Syifa Hadju dan Haris Friza. Tak disangka, sinetron yang tayang di SCTV tersebut mendapat respons positif dari publik sejak penayangan perdananya pada Jumat, 10 Mei 2024 lalu. Dalam sinetron Saleha, Ryan didapuk menjadi salah satu pemeran utama pria bernama Azam. Di mata Ryan, sosok Azam ini merupakan seorang hafiz Quran yang religius, tak banyak tingkah, dan penyabar. Karakter Azam di sini digambarin sosok pria lemah lembut, penyebar. Dia seorang hafiz Quran juga. Pokoknya yang ke arah-arah Islami dan alim, jelas Ryan saat diwawancarai secara virtual, Kamis, 16 Mei 2024. Dituntut memerankan sosok yang islami dan religius, pria kelahiran 1994 itu mengaku cukup menantang meski sebelumnya pernah berperan sebagai seorang ustaz dalam judul sinetron sebelumnya. Setelah cerai dari YouTuber Ria Ricis, Teuku Ryan kini merintis karir sebagai aktor. Kini, Teuku Ryan main di sinetron Saleha yang juga dibintangi Syifa Hadju dan Haris Friza. Hebatnya, sinetron Saleha kini mendapat sambutan cukup bagus dari penonton. Tayang di SCTV, sinetron Saleha berada di runner-up daftar rating televisi. Bahkan, pada penayangan perdananya, sempat menduduki posisi puncak. Kini, Teuku Ryan dan kawan-kawan sibuk mempromosikannya. Termasuk ke Majalengka, baru-baru ini. Lewat postingannya di akun Teuku Ryanter, Teuku Ryan memperlihatkan suasana pada pemain Saleha di Majalengka. Terima kasih Majalengka. Seru banget! Jangan lupa saksikan terus sinetron Saleha setiap hari jam pukul 18.20 di SCTV, tulisnya. Menurut Ryan, karakter Azam cukup berat didalami lantaran ia harus tampak natural saat menyampaikan pesan tersirat tentang ajaran agama. Lebih lanjut, bintang film perjalanan pembuktian cinta itu mengaku sosok Azam yang ia perankan ini berbeda jauh dengan kehidupan aslinya. Menurut Ryan, Azam yang digambarkan sebagai sosok yang mendekati sempurna itu jelas berbeda dari dirinya. Namun, ia mengaku ingin bisa seperti sosok Azam atau Saleha yang digambarkan penyabar ketika menghadapi persoalan hidup apapun. Bahkan, untuk mendalami peran Azam ini, Ryan harus kembali belajar Al-Quran lantaran ia menyadari kemampuannya membaca Quran dan memahami tajwidnya masih kurang baik. Saat ditanyai perihal alasan yang melatar belakangi dirinya mengambil tawaran sinetron Saleha, Ryan mengaku sudah sering menjajal casting sinetron tetapi nihil. Akhirnya, saat diberi kesempatan untuk membintangi sinetron ini, Ryan tak segan menerimanya lantaran lawan mainnya merupakan sahabat Ni sendiri, Haris Friza. Terlebih, dirinya kini harus menafkahi anak semata wayangnya, Moana. Ya aku terima karena sekarang ada kerjaan apa aja yang aku sanggup akan aku terima, buat hidupku dan anakku juga, pungkasnya. Pesona Duda Ria Ricis itu juga tak kalah menuai sorotan. Pakai kacamata, Teuku Ryan tampak semakin bersinar meski kini harus menyandang status duda muda. Ada pula yang menyoroti tingkah Teuku Ryan dan Syifa Hadju yang pegangan. Padahal, ketika menikah dengan Ria Ricis, Ryan dilarang menyentuh lawan main. Papa Ian sudah berani menyentuhnya selain muhrimnya ya bang, tulis seorang warganet. Namun, ada pula yang melihat jika Ryan masih menjaga jarak Syifa Hadju. Mengingat dalam foto, Syifa dan Ryan terpisah pemain lain. Perjuangannya luar biasa ya buat kita semua sampai bisa berada di titik ini. Yang pasti excited tapi deg-degan juga.
Sebelumnya, seperti yang diketahui, baru-baru ini selebgram Salmania dan Teuku Ryan menjadi sorotan setelah isi chat keduanya bocor ke publik. Terkini, Salmania akhirnya beri pengakuan soal isu kedekatakannya dengan Teuku Ryan. Mantan suami YouTuber Ria Ricis, Teuku Ryan, kembali menjadi sorotan publik, lantaran ia diduga melakukan pendekatan dengan selebgram cantik, Salmania, sebulan setelah resmi bercerai dengan Ria Ricis. Percakapan pribadi antara Ryan dan Salmania bocor ke publik, hingga membuat gaduh media sosial. Semua itu bermula ketika Ryan menghubungi Salma melalui pesan langsung atau DM Instagramnya. Dalam pesan itu, Ryan mengucapkan salam kenal pada perempuan berhijab itu. Salma menyambut ajakan Ryan, hingga akhirnya mereka berdua intens berkomunikasi hingga lanjut ke aplikasi WhatsApp. Tak disangka, tangkapan layar percakapan Ryan dan Salma bocor ke publik dan diunggah ulang oleh sejumlah akun gosip. Bahkan ada juga warganet yang coba-coba mengaitkan kehadiran Salma dengan perceraian yang dialami Ryan dan Ricis sebelumnya. Hal itu lantas membuat Salmania tak nyaman. Melalui akun Instagramnya, ia mengklarifikasi kabar yang beredar di publik mengenai hubungannya dengan Ryan. Ia mengaku baru mengenal Ryan pada tanggal 6 Juni tahun 2024 lalu. Salma juga membantah kalau dirinya memiliki hubungan khusus dengan ayah satu anak itu, karena baru berkenalan beberapa hari. Kami tidak ada apa-apa, kami sekedar berkenalan dan berteman, tidak lebih. Soal TR memantau akun saya dari lama, itu tidak benar. Saya saja yang melebih-lebihkan, tulis Salma dalam Instagram story-nya. Seperti diketahui, isu kedekatan Salma dan mantan suami Ria Ricis itu mencuat setelah isi chat keduanya bocor di media sosial. Interaksi mereka mendapatkan banyak sorotan mengingat Teuku Ryan baru saja resmi bercerai dari Ria Ricis. Mengetahui dirinya tengah disorot, Salma tak tinggal diam. Melalui Instagramnya, Salmania A memberikan klarifikasi lewat Instagram Story. Salma tak menyangka chatnya dengan Teuku Ryan bakal tersebar dan menjadi sorotan. Apa sih? Ada apa rame amat? Yang masalah gue chatan sama TR? Ya udah kali, gitu aja sampai segitunya nanggepin, tulis Salmania A. Salma kemudian menceritakan kronologi perkenalan dan hubungannya dengan Teuku Ryan. Dalam klarifikasinya itu, Salma membantah dirinya sudah lama dipantau oleh Teuku Ryan. Salma mengakui isu tersebut hanya ia lebih-lebihkan saja. Nih ya kronologinya, saya dan TR emang baru kenal tanggal 6 kemarin. Kami tidak ada apa-apa dan saya tegaskan klarifikasi bahwa soal TR memantau akun saya dari lama tidaklah benar, saya yang melebih-lebihkan. Dan jangan beranggapan negatif juga soal saya dan TR. Sudah jelas ya. Jadi kami hanya sekedar berkenalan, berteman, tidak lebih, papar Salmania. Salma merasa dirugikan karena banyak akun haters dan akun fake yang menggiring opini negatif tentang dirinya dan Teuku Ryan. Di sini saya juga merasa dirugikan karena ada akun haters yang berusaha menjatuhkan dan menjelek-jelekan. Tolong berbijaklah dalam bermedsos. Banyak sekali akun fake dan akun haters yang mencari-cari kesempatan sehingga mereka menggiring opini yang tidak-tidak, ungkap Salmania A. Tolong sekali buat kalian, tolong berhenti membuat berita yang tidak-tidak. Tolong bijak dalam memahami, tolong untuk tidak menggiring opini negatif tentang TR dan tentang saya. Ini bukan urusan kalian. Sudah saya tegaskan bahwa saya dan TR tidak ada apa-apa, dan TR bukan seperti orang yang kalian tuduhkan. Terima kasih, pungkasnya. Sosok selebgram Salmania, diduga tengah dekat dengan Teuku Ryan. Salmania pun membantah punya hubungan spesial. Inilah sosok selebgram Salmania yang disebut-sebut tengah dekat dengan mantan suami Ria Ricis, Teuku Ryan. Kabar tersebut bermula dari potongan chat keduanya yang tersebar di media sosial. Keduanya tampak berkirim pesan hingga berkirim foto. Hal itu pun langsung menjadi sorotan karena Teuku Ryan baru sebulan bercerai. Namun Salmania tegas membantah hal tersebut. Diketahui Salmania adalah seorang selebgram. Salmania hanya aktif di Instagram. Ia diketahui memiliki 195.000 pengikut meski ia tak membuat banyak konten. Melalui Instagram, Salmania pun memberikan klarifikasinya terkait isu kedetannya dengan Teuku Ryan. Salmania mengatakan ia dan Teuku Ryan hanyalah sebatas teman. Salma tak menyangka chatnya dengan Teuku Ryan bakal tersebar dan menjadi sorotan. Lantas seperti apa sosok Salmania yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik? Tonton video ini sampai selesai. Menurut penelusuran sejumlah sumber, meski disebut sebagai selebgram,
Salma Nia diketahui bukanlah sosok yang berasal dari dunia hiburan. Ia hanya aktif di media sosial, khususnya Instagram, dengan jumlah pengikut sebanyak 197.000. Melihat sejumlah unggahannya di Instagram, Salma diketahui sering membagikan beragam kegiatannya. Salah satu yang paling mencolok adalah, ia senang membagikan foto-foto dirinya saat hangout hingga jalan-jalan di sejumlah tempat. Meski disebut sebagai selebgram dengan hampir 200.000 followers, Salma ternyata tidak memiliki banyak konten di media sosialnya. Melirik akun Instagramnya, diketahui hingga kini Salma hanya mengunggah 15 foto, dan ketika percakapannya dengan Teuku Ryan bocor ke publik, ia sempat menutup akun Instagramnya. Sehari-hari, Salma Nia selalu memakai hijab dalam setiap kegiatannya. Meski begitu, hijab tak menjadi halangan baginya untuk tampil modis. Dalam sejumlah unggahannya di media sosial, Salma kerap memadukan hijabnya dengan jenis pakaian modis lainnya, seperti gaun, sweater, hingga membuat hijabnya dengan gaya kekinian. Namun menurut kabar yang beredar, Salma sempat mengirimkan foto dirinya saat melepas hijab pada Teuku Ryan. Meski memiliki followers sebanyak 197.000 orang di Instagram, hingga kini Salma sepertinya masih enggan untuk membuka endorsement atau paid promote. Ia nampaknya masih memfungsikan akun Instagramnya sebagai sarana untuk keperluan pribadinya. Jadi itulah profil dan potret Salma Nia, selebgram cantik yang diisukan sedang dekat dengan Teuku Ryan pasca cerai dengan Ria Ricis. Bagaimana menurut kalian? Gue mau cerita, gue udah melihat klarifikasi dari pihak sebelah. Katanya dia tahu uang 500 juta itu dari brand gitu kan. Maksud gue, kan lo bisa cek mutasi gitu loh, siapa yang transfer lo sebenarnya gitu. Sesimpel itu aja. Kan di mutasi kelihatan tuh siapa yang transfer lo segede itu kan bisa kelihatan karena ada namanya. Coba lihat. Terus disuruh, terus katanya kan pusing tuh perkara harus bayar cicilan rumah, terus yang renov rumah, belum acara anaknya yang bulanan itulah pusing, makanya dia diem ya kan, bad mood. Namanya kalau orang udah dewasa, kalau pusing, kalau bad mood dia diobrolin sama pasangannya, cari solusi bersama. Orang malah nesu. Kalau ada masalah, pusing, terus marah, nggak dikomunikasikan, gimana suatu masalah bisa selesai? Tuh, ini menurut pemikiran gue ya. Katanya masalah penghasilan, masalah cicilan gitu-gitu. Ya oke, mungkin penghasilan istrinya lebih besar daripada penghasilan suaminya. Namun ketika lu dikasih ujian seperti itu, berarti ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Komunikasi. Dikomunikasikan. Nggak mungkin seorang istri juga setega itu dengan suami nyuruh langsung brek nih lu semua, gue nggak mau tahu. Kan nggak mungkin, pasti dibantu. Sebenarnya perihal komunikasinya aja, kalau menurut gue, mungkin gue sebagai netizen biasa ya, mungkin kurang komunikasi. Kemarin diajakin ngobrol, katanya mau ngomong apa, cerita apa, kan tiap hari sama-sama. Sekarang udah nggak bareng-bareng, klarifikasi udah telat. Terus gue juga paling kesel tuh yang perihal apa sih namanya, yang sampai si pihak perempuan pengen diimplan gitu, kayak wah parah sih. Terus yang perihal istri durhaka, terus eksploitasi anak sama kakaknya ustazah tapi nggak masuk di adiknya gitu, itu menurut gue parah sih. Nggak seharusnya ngomong kayak gitu, apalagi sama istri. Karena menurut gue, istri lo aja bisa ngertiin, bisa ngebimbing lo dari yang mungkin penghasilan lo nggak seberapa, jadi lumayan seberapa, walaupun penghasilan lo masih jauh dibanding penghasilan istri lo tuh udah baik banget menurut gue ya. Gue udah nonton klarifikasinya, banyak yang komen, "Kak, nonton dulu klarifikasi si cowok." Gue udah nonton, gue tetap di pihak perempuan. Apa layak lo ngatain seorang istri durhaka, kakaknya ustazah tapi nggak masuk di adiknya, sampai si istri juga pengen implan, itu udah nggak layak kayak gitu. Emosi boleh, tapi tetap harus pakai ini kalau ngomong. Sejahat-jahatnya gue sama orang tua gue, sama seluruh perempuan yang ada di hidup gue, nggak pernah gue buat kata-kata yang bener-bener bikin mereka nyakitin. Biarpun gue ngondek, biarpun gue tatoan banyak, tapi kalau secara lisan kepada perempuan yang ada di hidup gue, lu bisa tanya, gue tidak pernah menyakiti dia secara berlebihan. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini.
sahabat fans Leslar. Sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.